menyibukkan hati kita untuk berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengikuti kajian ya, kajian rutin bulanan ya. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan tadabbur Al-Qur'an yang akan diisi langsung oleh guru kita Ustaz Ahmad Israfil Maqdatillah. Nah, ini momentum yang sangat-sangat berharga buat kita karena tadabbur Al-Quran ini adalah salah satu kegiatan yang dimana kita tidak hanya membaca Al-Quran tapi kita membaca isi-isinya. Oleh karena itu bagi para hadirin ya, agar sebagaimana nantinya ketika dimulai untuk bisa konsentrasi ya, mendengarkan, menyimak ayat-ayat Al-Quran, kemudian mentadaburi serta memahaminya. Semoga itu bisa memberi keberkahan untuk kita. Salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu sudah terlampau beberapa menit, alangkah baiknya kita mulai saja kegiatan kita. Mari sama-sama kita buka dengan ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Semoga yang membaca tadi mendapatkan keberkahan dan juga untuk kita yang mendengarkannya bisa mendapatkan keberkahan juga dari apa yang dibacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, hadirin bapak-bapak, abang-abang, hadirat, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu. Hari ini enggak ada nenek-nenek ya? Ada? Mana enggak kelihatan? Hah? Ada. Dan nenek-nenek yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan nampaknya bulan depan kita enggak ketemu. Kenapa? Karena Pak Ustadz dijadwalkan trekking di Sentul. Ya. 500 sekian MDPL. Ustadz mau ke gua. Mau ke gua apa Ustadz? Enggak tahu namanya. Pokoknya ada lah. Ya. Dan insya Allah hari ini kita manfaatkan hari kita, waktu kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Siapa yang umurnya paling sedikit? Siapa yang paling kecil umurnya di sini? Hah? Berapa umurnya? 12. 3 tahun. Udah paham belum kalau dia omongin? Baiklah. Tadi malam Ustadz ketemu Bu Eli Risman atau Nenek Eli Risman. Kata beliau dulu di zamannya dia bikin penelitian. Jadi berapa persen orang tua yang mengingatkan anak-anaknya sebelum usia baligh. Ya. Jadi zaman itu orang tua jarang sekali mengingatkan anaknya sebelum masuk usia baligh. Mungkin hari ini pun sama. Jadi waktu dia baligh itu ya nyari-nyari tahu sendiri aja. Nyari di TikTok, buka di HP. Begitu pula nanti kalau mau menikah, nyari tahu sendiri juga. Begitu juga ketika nanti sebelum jadi ayah atau ibu, nyari tahu sendiri juga. Padahal sebenarnya ilmu itu kan bisa diturunkan. Ya, yang udah pengalaman menikah, bolehlah di-sharing ilmu tentang pernikahan. Yang sudah pengalaman jadi suami atau istri, sharing dong, berkongsi cerita. Bagaimana jadi orang tua, bagaimana menjadi suami istri. Yang sudah duluan haid, harusnya kan sharing juga ke yang belum pernah haid. Nanti kalau sudah balik itu tandanya begini loh. Demikian pula cerita Dajjal. Apa?
Dajjal. Kalau Dajjalnya sampai di Pengasinan, kalau Dajjal sampai di kebun belakang situ besok, dia lewatin kampung, kemudian dia bagi-bagi iPhone untuk yang masih muda dan bagi-bagi sembako ke nenek-nenek. Kira-kira kalian terima apa enggak? Hah? Kakak, kalau besok ada abang-abang ngasih iPhone. Ngasih apa? iPhone. Tapi ternyata abang itu sebenarnya dia dajjal. Ibu-ibu, kalau ada mas-mas besok dia ngasih-ngasih sembako, tapi ternyata dia itu sebenarnya dajjal, cuman enggak ketahuan aja. Terima apa enggak? Hah? Ngasih sembakonya 50 kilogram beras, 1 peti telur, minyak goreng 10 liter. Terima enggak? Nah, kakak, kalau ternyata abang-abang itu dia sebenarnya dajjal. Dia bagi iPhone, dia bagi laptop sama motor, sepeda motor. Apa motor yang bagus? Scoopy buat cewek-cewek. Terima enggak? Enggak terima. Memang tahu dia itu dajjal dari mana? Nah, bapak-bapak dikasih emas 75 kilo. Ada abang-abang ngasih emas 75 kilogram. Dia lewat Masjid Al-Jihad. Terima enggak? Kalau dia dajjal? Hah? Pertanyaannya bukan kalau dajjal atau bukan. Sebenarnya pertanyaannya bagaimana saya mengenal dia itu sesungguhnya adalah dajjal? Nah, loh. Tahu dia dajjal gimana? Ciri-cirinya apa? Tadi pagi ada postingan. Willy Salim memberikan hadiah mobil 950 juta untuk guru tersayang. Dia ngasih mobil. Hadiah ulang tahun ke-45. Ustadznya. Yang paling disayangnya. Harga mobilnya dia tulis di situ 950 juta. Itu kan ketahuan Willy Salim. Ya kan? Ada orangnya. Ya. Orangnya matanya 2. Tidak 1. Berarti kan dia bukan dajjal kan? Nah, kalau dia itu sebenarnya dajjal tapi bagi-bagi mobil, terima enggak bapak-bapak? Mobil Denza. Terima? Terima. Dia dajjal. Bodoh amat, yang penting mobil. Ya, itulah masalahnya. Ya, jadi Rasulullah itu cerita tentang dajjal. Pernah Nabi tiba-tiba ngumpulin sahabat. Ya, ngapain? Nabi bercerita tentang dajjal. Nabi diceritakan oleh seorang yang dulunya Nasrani, namanya Tamim Ad-Dari. Makanya yang ingin tahu cerita tentang Dajjal, tulis saja hadis Tamim Ad-Dari, Dajjal. Kenapa? Karena memang ciri-cirinya tak diberitahukan sedetail yang Nabi ceritakan. Makanya kakak, abang, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dan ibu harus tahu cerita Dajjal supaya cerita itu bisa diceritakan nanti ke anak cucu. Jika tadi urusan haidnya anak sebelum balik belum bisa disampaikan oleh sang ibu,
Ya, padahal itu sangat penting dan menentukan kita bagaimana dalam beragama, bagaimana cerita Dajjal yang entah kapan terjadinya kita ceritakan pada mereka. Makanya hari ini apa yang harusnya kita lakukan? Tolong cerita yang sudah Allah ceritakan, cerita dan yang Nabi sudah ceritakan, ceritakan lagi ke anak keturunan kita. Ya, kalaupun kita tak pandai bercerita, suruh dia cari di internet. Tapi kita bimbing, tolong kakak buka HP-nya, tanyakan ke AI, tanyakan ke Meta, tanyakan ke apa, Chat GPT, Gemini, ya. Apa? Cari hadis Tamim Ad-Dari tentang Dajjal. Begitu bimbingnya. Ya. Bapak Ibu yang bawa HP, tulislah hadis Tamim Ad-Dari. Ad-Dari, Abang Dajjal. Kok abang Ustaz? Dia senior. Ya, Dajjal itu senior kita. Ya. Cuman dia sekarang ini entah di mana wallahu alam. Cuma Nabi cuma pernah mengingatkan dia munculnya nanti jelang kiamat. Makanya fitnah terbesar yang pernah ada di atas muka bumi sejak diciptakannya Nabi Adam sampai nanti terjadinya kiamat itu adalah fitnah dan Dajjal. Jadi Dajjal itu ngapain Ustadz? Dia nongol, dia muncul ke tempat kita ini, ke dunia ini, ke bumi ini. Bukan dia turun, muncul. Karena sekarang nggak ketahuan dia di mana. Tapi kalau nanti baca hadis Tamim Ad-Dari tentang Dajjal, ya, dia ada di sebuah pulau. Nggak tahulah Pulau Seribu mana, wallahu a'lam. Pokoknya kan pulau lah ya. Itu cerita tentang hadis Tamim Ad-Dari. Ya, waktu itu mereka terdampar sebulan di laut, kapalnya dihempas ombak, mereka terdampar di sana. Kemudian mereka bertemu dengan sosok makhluk yang berbulu lebat. Kalau kata beliau, tidak ketahuan oleh kami mana depan mana belakangnya. Ya. Jadi apa? Sosok berbulu, banyak bulunya, lebat bulunya. Jadi mana depan mana belakang enggak ketahuan. Kakak, kalau kunti itu Kak, itu depan belakangnya ketahuan enggak? Hah? Dari mana taunya? Oh, kalau kunti rambutnya di depan atau belakang? Oh, di depan. Kalau rambutnya di belakang? Ya saya lah. Makanya ya, hadis Tamim Ad-Dari itu bercerita hampir-hampir detailnya cerita siapa? Siapa tadi? Dajjal. Jadi kapan Dajjal itu muncul sampai di tempat kita? Jadi Dajjal itu jelang kiamat hanya 40 hari di bumi. Berapa hari? Siapa yang jadi followersnya berarti nanti bareng Dajjal di neraka. Ya Ustadz, bareng Dajjal Ustadz, iya. Makanya tolong yang sudah tahu ceritanya jangan diam-diam, ceritakan. Kenapa? Supaya nanti bisa diceritakan lagi ke generasi berikutnya. Kalaupun kita tak mampu bercerita, maka caranya tadi tolong cari hadis apa siapa namanya sahabatnya? Tamim Ad-Dari. Tamim apa? Ad-Dari. Ya. Karena zaman sahabat pun ada orang mukanya jelek betul. Kata orang-orang mukanya, lihat dari mukanya ini dajjal banget dia ini. Ya, cuman dia bilang kan Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Saya kan tinggal di Madinah. Ya juga ya. Dajjal itu kan ada tulisan kafir di jidatnya. Saya kan sholat. Kata orang-orang, iya dia Dajjal ini. Cuman dia menyamar aja. Karena sampai sahabat itu bersumpah dialah Dajjal yang dimaksud. Ya. Jadi sampai segitunya. Memang mukanya itu saking jeleknya. Cuman dia sampai berkatakan kepada apa namanya Amr bin As, ya, Amr bin As. Sesudah dia bilang, kalau memang Dajjal itu saya, dia bilang. Ya,
Kalau saya harus jadi Dajjal, saya terima. Begitu kata dia. Saking mukanya tuh semua ciri-cirinya ada mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan Nabi. Terus dia bilang apa? Tapi kan Dajjal tidak masuk Mekah, Madinah. Saya tinggal di Madinah. Tapi kan Dajjal kan kafir. Saya masih sholat, saya Islam. Cuman saya tahu di mana dia sekarang. Dia bisa membuat kepo sahabat. Dia bilang tapi saya tahu di mana Dajjal itu sekarang. Jangan-jangan dialah kan? Kebayang coba, zaman sahabat aja dibikin terkecoh sahabat dengan sosok laki-laki ini. Siapakah nama sosok ini? Silahkan temukan jawabannya di ChatGPT. Karena tadi kakak, kita tuh belajar hari ini ya, semua abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang anak-anak belajar bertahun-tahun. Ternyata ChatGPT bisa semuanya dia tahu jawabannya, ya enggak? Kalian belajar apa kemarin? Nahu, tanyakan ke ChatGPT. Bisa dia jawab nahu? Bisa. Sorof? Bisa. Apalagi geografi? Bahasa Inggris? Apalagi? Apa yang tidak bisa dijawab? Mending belajar sama ChatGPT, nanya ke ChatGPT atau belajar lama-lama di Ruhama? Belajar lama-lama di Ruhama ngapain? Belajar lama-lama di Ruhama tidak bisa jawab tadi tuh yang bisa dijawab sama ChatGPT. Ya, ngapain lama-lama? Pulang aja cepat-cepat sana ke kampung. Mending ceritakan ke orang-orang ada Dajjal mau muncul. Karena Dajjal itu apa tadi? Tidak ada fitnah semenjak diciptakannya Adam sampai kiamat yang lebih ngeri daripada fitnah apa? Makanya sebelum salam habis tasyahud doa kita wa'udzubika min fitnatil masih. Oke, dari Dajjal itu nanti berapa hari di bumi? Hanya 40 hari. Cuman seluruh dunia dia sudah tapakin kakinya. Selain kota Mekah dan Madinah. Kalian sudah hidup bertahun-tahun, ya nyampe Monas saja belum. Ya kan? Ke Papua aja belum nyampe, Ustaz, saya orang Papua Ustaz. Ya, ke Kuala Lumpur aja belum sampai. Pergi ke Mekah aja belum semuanya. Bayangkan. Dajjal besok 40 hari dia udah keliling dunia semuanya. Yang tak bisa dia masuk hanya Mekah dan Madinah. Kayak apa sosoknya Ustaz? Makanya 3 tahun sebelum dia muncul, maka hujan sudah tidak turun. Jadi kalau baru sebulan lalu hujan, berarti Dajjal belum muncul. Aman Ustaz, aman. Aman buat kalian. Nanti anak cucunya bagaimana? Ya, jadi 40 hari kemunculannya, hari pertama rasa-rasanya seperti 40 hari. Jadi kalau dia Dajjalnya muncul pagi itu, makanya kalian nunggu ke syuruknya, nunggu ke zuhurnya seperti menunggu 40 hari. Terus dia ngapain Ustaz? Keliling dunia bagi-bagi rezeki. Dia bagi sembako, dia bagi iPhone, dia bagi apa lagi? Motor Scoopy, dia bagi-bagi moge, dia bagi-bagi beras. Enggak, kata Nabi ketika Dajjal berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, turunkanlah hujan, langsung dia ngomong ke tanah yang sudah 3 tahun tidak turun hujan, mati tanahnya, anbiti, naik dia pohon-pohon itu tumbuh langsung berbuah. Mau buah apa? Itulah Dajjal. Pertanyaannya, kalau ada sosok begitu, hai telur ayam, jadilah yang gede sekalian. Matang, matang. Ceplok, mata sapi, tuk tuk puk puk puk. Nah, kalian ikut apa enggak? Jadi followersnya apa enggak? Emang iya. Udah insya Allah mulai ragu-ragu. Makanya kakak, abang semuanya tolong baca cerita Dajjal. Mengapa Pak Ustadz? Karena kata Rasulullah semua nabi yang diutus pasti cerita tentang Dajjal kepada umatnya. Semua nabi yang diutus.
Saking fitnahnya sangat mengerikan. Terus dia bisa apa Ustadz? Kalau Dajjal, si abang Dajjal ngasih kalian surga, jangan pernah kalian ambil. Mau kemana dek? Mau beli es krim. Ngapain? Abang belikan rumah. Abang kasih rumah mau. Di dalamnya ada kulkas 4 pintu, ada es krim semua rasa. Mau? Abang baik banget. Ya, jangan lupa follower Dajjal. Ya, di followers Dajjal. Abang tapi bukan Dajjal yang itu kan bang? Bukan. Ini Dajjalnya lain, namanya aja mirip. Makanya tolong ceritakan. Hadis siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Apa yang dia tanyakan sesudah bertemu dengan sosok berbulu tadi itu? Depan belakangnya berbulu lebat banyak. Ternyata dia bilang, saya adalah, siapa namanya? Jasasah katanya. Jasosah. Pakai sod apa pakai sin? Sod atau sin? Kita cek dulu. Inilah. Dibikin lupa sama Dajjal. Ya, dia bilang apa? Aku adalah jasasah. Apa? Jasasah. Jadi sosok yang berbulu, depan belakangnya enggak ketahuan mana muka, mana punggung. Saking banyaknya bulunya. Lebat bulunya. Nah, dari situlah sahabat mulai yang bersama Tamim Ad-Dari tadi itu, yang di pulau tadi itu. Dia bilang, weh siapa dia? Dikiranya itu ada film di Star Trek. Yang tinggi badannya ada bulu-bulunya itu Star Trek ya? Atau film apa? Ustaz waktu itu pernah nonton. Atau X-Men? Bukan. Apa ya? Pokoknya adalah. Kalian mungkin belum nonton. Kalian masih muda. Ustaz kan dah tua. Ya. Kemudian berketemulah dengan sosok yang lebih besar badannya, leher dan tangannya dibelenggu. Lagi diikat dia. Kemudian dia nanya beberapa hal. Yang ditanyakan diantaranya semuanya diet yang ditanyakan di negeri Syam. Ya, Syam itu mana Pak Ustadz? Syam itu Libanon, Palestina, Yordania dan Suriah. Nah, itu Syam. Jadi nanti dia tanyakan tentang Buhairah Tobariyah, Danau Tiberias. Bagaimana nasib danau itu sekarang? Karena Danau Tobaria ini nanti jelang hari kiamat ketika tembok yang mengurung Ya'juj Ma'juj bisa jebol, pum. Semua Ya'juj Ma'juj datang ke danau itu, langsung habis airnya. Ustaz, macam minion kalau masuk ke gedung. Habis. Pernah lihat minion kalian? Kalau dia masuk satu tempat dia apakan? Habis. Itu begitu Ya'juj Ma'juj. Kok minion Ustaz? Kecil. Memang Ya'juj Ma'juj itu pendek. Ya'juj Ma'juj itu hidungnya pesek. Macam kita lah Ustaz. Hidungnya pesek dalam hadis seperti buntut wajan kena palu. Tahu kalian kan? Ini kan buntut wajan begini kan? Terus dipalu. Teng. Nah, begini. Siapa yang lihat cermin? Ini lama-lama aku macam Ya'juj Ma'juj ini. Besok-besok dia lihat-lihat. Ini macam abang Dajjal pula. Karena memang Ya'juj Ma'juj Dajjal itu masih spesiesnya spesies kita. Memang dia senior kita, abang kita lah. Enggak lah Ustaz, abangnya Ustaz aja lah. Ya, dia masih anak keturunan Nabi Nuh. Oh, jadi sosoknya kayak mana Ustaz? Nah, bacalah hadis siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Udah ketahuan belum sosok yang tadi bilang, kalau memang aku ditakdirkan jadi Dajjal, aku siap jadi Dajjal. Nanti kalian carilah sosok ini. Dia hidup di zaman, dia masuk Islam sesudah Nabi wafat. Dia ketemu sama Umar bin Khattab. Ya,
Makanya abang dan kakak, ibu-ibu tolonglah dibaca supaya kita tahu kisahnya. Jadi jangan hanya wa'udzubika min syarril masihid dajjal. Jangan. Jangan cuma doanya aja, tapi tolong dibaca. Ya, Ustaz enggak cerita hari ini Ustaz. Ustaz cuma ingatkan tipis-tipis saja. Besok dia bisa turunkan hujan. Besok dia bisa ngasih surga. Tapi kalau dia kasih surga sesungguhnya itu neraka. Kalau dia kasih sembako terima enggak? Terima. Jadi followers. Makanya Rasulullah mengatakan nanti pertama kali yang jadi followersnya Dajjal 70.000 orang Yahudi. Jadi kalau lihat Instagramnya, TikToknya udah 70K, nah Dajjal begitu followers pertamanya. Berapakah? 70.000. Siapa? Yahudi. Dari mana? Dari Isfahan. Ya. Kabarnya ada konten kreator YouTube orang Arab sudah pergi ke Iran di suatu kampung namanya Isfahan itu memang banyak katanya orang Yahudi di sana. Apakah mereka yang dimaksud Nabi nanti? 70.000 Yahudi dari sana menjadi pengikut pertamanya si Abang Dajjal? Wallahu alam. Tapi dia udah bikin di kontennya di YouTube. Tonton aja pakai bahasa Arab. Tapi ada dubbingnya, ada bahasa Indonesia, terjemahannya. Ya, jangan sibuk aja hafalin Quran tapi tak pernah tahu cerita-cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jangan sibuk cari dunia saja tapi tidak sempat baca. Kenapa? Kalau kita sudah membacanya nanti enak cerita ke orang-orang. Kok bisa harus diceritakan Ustaz? Tadi Rasulullah lagi santai-santai aja orang-orang tiba-tiba Nabi kumpulkan semua sahabat. Nabi hanya ingin bercerita tentang siapa? Abang Dajjal. Oke ya, jadi 3 tahun hujan tak turun. Dalam hadis disebutkan tahun pertama sepertiga hujan ditahan. Berarti kalau sepertiga hujan ditahan 12 bulan yang turun hujan hanya berapa bulan? Astagfirullahaladzim. Ini belajar matematika apa enggak? Enggak usah, tanyakan ke ChatGPT. Sepertiga dari 12 berapa? 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak usah hitung lah ya. Nah, tanya kalkulator lah. Tanyakan ChatGPT, sepertiga dari 12 bulan itu berapa? 4 bulan sudah tak turun hujan. Pokoknya ini kalau udah 4 bulan gak turun hujan, nah itu tahun pertama. Masuk tahun kedua, 2/3 berhenti hujan. Berarti berapa bulan tak hujan? Berapa bulan? 8. Tahun ketiga hujan tidak turun sama sekali. Sampai saat itu kering, kemarau, pohon tidak tumbuh-tumbuh, tanah mati, orang-orang juga pengen mati aja. Akan disebut dalam hadis semuanya banyak yang berharap mereka berada di dalam tanah alias mati di kubur. Ya, jadi orang udah tadi kan 4 bulan turun hujan. Hujan berhenti tahun pertama. Tahun kedua 8 bulan tak turun hujan. Tahun ketiga 12 bulan tak turun hujan. Gimana rasanya? Wallahu a'lam. Ya, gimana rasanya kemarin ini bulan-bulan ini ketika turun hujan. Minggu lalu Ustaz pulang dari Depok malam-malam. Ya Allah tiba-tiba turun hujan. Sampai di Pamulang kok enggak hujan? Itu turun hujan itu kan berarti tandanya Dajjal masih lama nongolnya. Makanya di Banten sekarang malah mengerikan, muncul kampung yang tenggelam karena kemarau panjang. Ustaz, terus kita ngitungnya gimana? Pokoknya waspada aja lah. Jadi kalau udah mulai musim-musim kemarau, yang diingat siapa? Dajjal. Janganlah ingat Allah lah. Dajjal aja loh. Ngapain Dajjal diingat? Ingat Allah banyak. Parah loh. Ngapain ingat Dajjal? Canda Ustaz ya. Jadi ternyata saat Dajjal muncul ya, itulah fitnah yang tadi. Hari pertama rasanya berapa hari?
40 hari. Dia keliling dunia, selesaikan semuanya. Nah saat itu Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami besok ketemu sampai di hari itu? Bagaimana menghitung 40 hari? Kan kita dari subuh sampai zuhur berapa jam? 5 selesai subuh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jam kita nunggu ke zuhur? Kali 40 hari. Berapa jam? Astagfirullahaladzim. 7 jam kali 40 berapa? 48. Astagfirullah. Bu, ini adik-adik ini nggak usah belajar matematika ya, nggak usah ya. Mending tanya bapak-bapak pakai kalkulator ya. Berapa Bu? Kebayang ya, nunggu zuhur hari pertama seperti berapa jam? 280? Itu sama dengan berapa hari? Sama dengan berapa hari kalau hari normal? Kan satu hari 24 jam. Kalau 280? Bayangin, nunggu zuhur kayak nunggu 11 hari. Ngapain? Tiba-tiba tuh abang-abang nongol. Bawain es krim. Terima enggak? Neng, es krim Neng. Lu siapa lu? Nih, Kapak Ro apaan? BTS ya? BTS apaan weh? Makanya Kak, bayangkan hari pertama aja nunggu ke zuhur macam 11 hari ini. Lama enggak tuh? Udah kemarau, panas, nunggu tuh abang-abang, enggak usah ditunggu, dia pasti datang sampai ke kebun kopi. Ustadz, terus gimana dong Ustadz? Tahu enggak sahabat pertanyaannya apa waktu itu? Gimana kami mau sholat? Kata Nabi ya kira-kira aja lah. Saking menunggu lamanya itu, kayak menunggu 11 hari. Padahal dari habis subuh sampai ke zuhur. Maka Rasulullah mengingatkan, yang terbaik yang bisa kalian lakukan saat Dajjal sudah muncul adalah apa? Berzikir. Makanya yang rajin mengaji sekarang, kalau besok si abang Dajjal tuh nongol sampai si kebun kopi ini, dia lagi ngapain? Lagi di sawah, lagi di kandang atau lagi zikir? Ya, pas lagi di kandang ditanya sama si abang itu, lu ngapain di sini? Wah, telur gua pada hancur semua bos. Ya udah, lu mau gua apain deh? Bisa lu? Bisa. Ser, 2000 ayam langsung bertelur. Cep. Gak demen kita. Makasih bang, lu jangan makasih doang, follow dong IG gua. Allahu Akbar. Makanya Kak, yang terbaik saat itu adalah yang berzikir, bertasbih, bertakdis. Yuk kita buka Al-Kahfi yuk, ayat 28. Makanya Al-Kahfi memberikan sesuatu yang luar biasa bagi yang faham isinya. Apa itu Pak Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Jadi Dajjal itu bukan satu matanya, matanya dua, satunya rusak, picek, bukan sipit. Makanya jangan kita kira Dajjal itu matanya satu macam minion. Ya, jadi bukan matanya di tengah, dia kayak abang-abang aja, cuman matanya hilang satu, picek.
Kalau kita mau serius, lu bisa nurunin hujan, lu bisa numbuhin pohon, lu bisa ngeluarin telur ayam, lu bisa ngasih kita logam mulia. Lu mata lu sendiri kok nggak bisa diberesin, boy. Nah itulah dia. Kalau orang bisa mikir, kalau nggak bisa mikir, dia terima, dia ambil sembakonya, dia minta logam mulianya, ya. Tapi dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kakak tolong nanti sesudah mendalami cerita siapa? Abang Dajjal, diapakan ceritanya? Ceritakan ke teman-teman. Wih Dajjal datang, wih Dajjal datang, Dajjal datang. Terus mana? Lu, janganlah. Ya makanya jangan terlalu sibuk ngurus dunia. Bayangin aja lagi pengen-pengennya kita sama dunia tiba-tiba si Abang Dajjal nongol dia ngasih ke kita semua yang kita inginkan. Gak jadi followers tuh namanya. Ngeri Kak. Makanya tolong adik-adiknya yang dari kecil dari SD udah punya bisnis online. Ingetin dia. Lu jangan sibuk dunia mulu dah. Besok-besok COD sama Dajjal, lu gak ngerti dia Dajjal gimana lu? Ya, ternyata apa? Marketplace-nya punya Dajjal. Siapa yang udah jadi anggota, semuanya jadi anggotanya Dajjal gimana? Makanya ayat ini yuk kita amalkan. Siapa mau bacakan terjemahannya? Silakan. Silakan. Ayat 28 surat Al-Kahfi. Silakan. Cepat. Bersabarlah. Masya Allah. Apa? Bersabarlah tuh ngapain? Diem-diem aja atau belajar? Hah? Disuruh bersabarlah itu diem-diem di kamar mandi atau belajar di kelas? Assalamualaikum. Kak, namanya sabar tuh ngapain Kak? Sabar tuh berzikir, sabar berzikir. Weh, serius nih Ustadz nanya, sabar tuh ngapain? Ya sabarlah Ustadz. Sabar dibully, ya kan? Oke dengarkan ya, lanjut Bang. Dan bersabarlah engkau, betul ya? Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu penyabar atau enggak? Kok orang yang penyabar disuruh sabar? Oh, jadi kalau orang udah penyabar disuruh sabar lagi? Kalau pemarah? Lanjut. Dan bersabarlah engkau. Terus? Oke. Dan bersabarlah engkau dalam kurung wahai Nabi Muhammad bersama. Betul ya? Orang-orang yang biasanya sabar itu kepada atas atau bersama? Biasanya sabar itu dijahatin atau sabar itu bersama? Assalamualaikum. Sabar itu atas atau bersama? Sabar atas kezaliman orang atau sabar bersama orang? Kenapa di sini sabarnya bersama? Hah? Assalamualaikum. Weh, paham gak nih? Paham. Kak, bersabar itu atas kezaliman atau bersabar itu bersama? Biasanya yang disuruh sabar itu karena dizolimin atau karena sholat? Oh, kalau sholat gak usah sabar. Apa sih Ustadz? Gak jelas. Makanya ayat ini bunyinya dan bersabarlah engkau bersama dengan. Jadi bukan bersabar menghadapi perbuatan yang gak enak. Sabarlah terhadap kezaliman orang lain. Enggak, tapi bersabarlah engkau bersama. Lanjut, bersama siapa?
bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Ini artinya kita harus punya komunitas. Punya apa? Circle. Circle yang seperti apa? Seperti kalian sekarang. Ini kalau nggak ada kawan yang datang ke pengajian, kalian milih duduk di mana? Gabut ya, di kamar doang. Bapak-bapak, kalau nggak ada temen, bapak sendirian doang di pengajian, yang lain ibu-ibu, bapak tetap duduk atau pulang? Apa yang bisa membuat kita lama-lama duduk di suatu tempat, bermajelis ilmu, duduk belajar apa? Karena komunitas, contoh ibu-ibu kelas tahsin berlima, datang ustazah dan ibu sendirian. Temen ibu 4 orang nggak datang, itu kira-kira milih pulang atau nggak usah ngaji? Pulang. Nah yang cocok-cocok, yang pulang-pulang ini kalau ketemu dajjal itu nggak kuat itu, pasti nggak kuat. Makanya sekarang ada ayat di Al-Kahfi itu nyuruh kita. Bukan nyuruh sabarlah menghadapi sesuatu, tapi sabarlah bersama. Ya, jadi kalian duduk di sini kan karena bersama kan? Kalau sendirian ustadznya ngoceh 2 jam, kalian udah ya Allah ini ustadz kapan pulangnya? Tapi karena berkat banyak orang, jadi berjam-jam juga nggak ada masalah. Kemarin ustadz duduk di majelis ilmu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok bisa lama-lama? Karena bukan ustadz sendiri. Ada anak ustadz, ada istri ustadz, ada teman ustadz, ada jemaah lain. Makanya oleh Allah bukan sabarlah menghadapi sesuatu itu, tapi sabarlah bersama dengan orang-orang itu. Berarti cari kawan-kawan yang bisa membuat kalian bertahan. Contoh, si Abang Dajjal itu kan dia udah nyampe tadi kan di turunan kan. Terus ada teman kakak bawa gue dapat iPhone, ya Allah. Mana. Itu tuh udah sampai di deket es krim tuh. Oh, pergi langsung keluar. Cert. Lihat beneran tuh si abang lagi ngasih apa? Abang-abang tuh lagi ngasih apa? iPhone. Bang buat gua bang. Mau berapa dek? 2, boleh? Nah, ambil 2. Hah gimana coba? Sementara dia kawannya tadi pergi lagi tuh kan. Weh, cepet tuh. Dia lagi bagi-bagi rezeki. Yang bisa bertahan, yang dia bilang, weh, Dajjal tuh, lu aja yang sirik ya, gak dapat iPhone. Coba. Siapa teman-teman yang bisa membuat kita mengajak kita sabar duduk di majelis taklim, duduk kita di masjid, duduk kita bertasbih, berzikir. Yang kuat aja. Makanya Allah suruh, sabar bukan kepada, tapi sabarlah bersama. Nah kita butuh teman-teman yang begini. Lu aja tuh yang sirik, HP jadul. Gue lihat iPhone. iPhone followersnya Dajjal, ya. Maka sabar deh ya, sabar ya. Sabar enggak? Beneran. Ternyata dia bisa ngasih iPhone, kemudian apa? Orang tua kalian yang mati pun bisa dia buat bangkit lagi dari kuburnya. Ya, Ustaz dia bisa, Ustaz. Bisa. Makanya si Abang Dajjal itu sampai-sampai tadi kan amtiri, anbiti, apalagi. Dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Tapi itu sebenarnya bukan beneran yang mati dihidupkan. Dia kayak hologram gitu. Ya nampak di wajah kita kayaknya orang tua kita hidup. Terus kata orang tua kita apa nanti? Orang tua bukan kita lah, jangan kita ya. Kata si orang tuanya ini kan, kenapa nak? Oh ya Allah gitu kan. Nak ikutlah abang tuh nak, ikut abang nih. Mah gimana coba? Gak tertipu. Ini namanya Dajjal itu penipu. Dajjal itu namanya penipu. Surga aja itu sebenarnya adalah neraka, neraka itulah surga. Pas dia kasih, gue dikasih pilihan lo mau surga apa neraka. Pilih apa ya? Pilih aja neraka. Apaan sih neraka? Coba siapa yang bisa kuat begitu? Makanya tolong cari teman-teman circle yang baik semenjak sekarang. Makanya Allah ajarin di surat apa? Surat apa? Jadi Al-Kahfi itu bukan buat cuman dibaca malam Jumat selesai. Tolong diamalkan isinya.
Jadi bukan sabar menghadapi kezaliman seseorang, tapi bersabarlah bersama teman-teman yang membuat kamu harus bertahan bersamanya. Kakak, coba kalian ya, di kelas 10 orang, satu orang izin ke kamar mandi, kemudian bangun orang kedua, bangun yang ketiga, bangun sampai 7 orang. Kalian bertahan apa enggak? Tinggal 2 orang nanti? Semua izin. Tinggal dah dari 10 tinggal 2. Yang satu terakhir izin. Kalian bertahan atau ikut juga? Makanya ayat barusan bilang apa? Wasbir nafsak. Rasulullah dilatih supaya apa? Supaya bersabar. Makanya hari ini kita sadar ataupun tidak Allah sedang melatih kita apa? Bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Salah satunya adalah ketika sholat. Makanya di mana letak nilai plusnya sholat ketika dia mengerjakannya berjemaah di masjid. Makanya Rasulullah mengatakan sholat sendirian di rumah, di pasar, itu enggak ada masalah, boleh aja. Cuman Nabi memberikan nilai plus sholatnya jika dikerjakan berjamaah, maka dapat pahala lebih 25 sampai 27 derajat. Nah, pilihan di tangan kita. Namanya berjamaah itu sendirian atau banyak? Banyak. Makanya kakak, abang, ibu, bapak, kakek, nenek semuanya tolong cerita-cerita yang seperti ini ceritakanlah ke anak-anak cucu. Nak sini, atau kakek mau cerita. Cerita apa? Cerita Dajjal. Ceritain dong kek, ceritain dong kek. Tonton di channel YouTube kajian Ustadz Israfil. Begitu. Ini dia. Jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya. Yang dari Al-Jihad mana rekamannya? Astagfirullah. Berarti beruntung ini. Tonton ya. Yang pusing mau ngomong apa ke anaknya, suruh dia nonton kajian AIM. Apa itu AIM Ustaz? Ahmad Israfil Mardatillah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nyalakan loncengnya. Bukan punya Abang Dajjal. Oke ya. Jadi Rasulullah disuruh oleh Allah. Nah sekarang ini proses untuk sampai ke sana kita dilatih. Latihannya apa? Habis sholat jangan langsung bangkit. Ngapain dulu? Zikir. Zikirnya berapa kali? Banyak. Habis sholat astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa kali? Sekali dulu. Kemudian subhanallah berapa kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang begini nggak bakal lama dia di masjid. Karena dia ngejar, ngebut. Ngapain ngebut-ngebut? Makanya santai kawan. Abang Dajjal di luar, kita santai. Subhanallah. 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 Kalau ada Pak Imam begitu zikirnya habis sholat, makmumnya mau apa enggak? Kenapa enggak mau? Kelamaan Ustaz. Bukan enggak sabaran. Dia belum tahu aja ada Abang Dajjal lagi di depan bagi sembako. Makanya tolong ya. Ngapain ngebut-ngebut berzikir? Kebayang tadi kan? 11 hari menunggu zuhur. Macam 11 hari dari habis subuh, syuruk sampai zuhur itu macam 11 hari. Itu hari pertama Dajjal. Jadi yang kuat siapa tadi? Yang rajin, yang rutin, yang selalu dilatih, melatih untuk senantiasa berzikir. Makanya di ayat itu, lanjut bang. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Artinya bang, bersama dengan jadi bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan sore hari.
2 waktu itu aja sebenarnya. Ustadz 2 waktu itu berapa jam Ustadz? 24 jam. Wih, kan pagi dan sore. Kan ada AM dan PM. Tahu AM enggak? AM itu dari jam 12 siang sampai jam 00, ya kan? Benar? Kalau PM 12 siang sampai jam 00. Kalau AM dari 00 sampai 12 siang. Kan itu kan sama kan pagi petang kan? Siang malam kan? AM dan PM. Ya, jadi setiap waktu dong Ustadz. Iya. Makanya nggak usah ngebut-ngebut kalau berzikir. Kalau ngaji nggak usah ngebut-ngebut. Kenapa? Allah ajarkan barusan. Jadi saya membaca Al-Kahfi bukan hanya hatam, tapi saya mau amalkan. Rasulullah tuh kurang sabar apa? Udah penyabar banget. Kok bisa-bisanya disuruh? Karena apa? Karena sendirian tuh nggak enak. Contoh, kita di ruangan ini sendirian. Tersisa. Enggak lah, enggak usah. Bapak-bapak, subuh sampai ke syuruk. Kan cuma sejam doang kan. Nah, waktu sholat subuh ada 3 soft. Berarti 60 orang. Nyampe 60 orang ya? 25, 5, 75 lah Ustaz. Oke. Atau 90. 90 orang sholat. Tapi habis subuh 2 soft pulang. Enggak pakai zikir. Tinggal 1 soft. 1 soft habis zikir, yang pulang udah separuh. Tinggal 15. Yang sampai ke syuruk kira-kira berapa orang? Tinggal 5 orang Ustadz. Cuman masalahnya ada bapak-bapak itu kutu kunci pintu matiin lampu. Nah bertahan gak tuh? Bertahan gak sampai syuruk? Karenanya hari ini dimotivasi oleh Rasulullah. Man shallal ghadata, yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, boleh dengan mengaji, boleh dengan berzikir, boleh dengan majlis taklim sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti haji umroh sempurna, 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 sempurna. Macam iklan kan? Bayangkan aja Kak. Motivasinya jelas dari Rasulullah. Apa yang didapat? Pahala umroh dan haji. Makanya hari ini latihan. Apa? Latihan. Siapa yang kuat nanti di padang mahsyar berdiri lama menunggu? Yang hari ini juga kuat berdiri dalam sholatnya. Yang hari ini dia tidak suka mencari masjid yang sholat tarawihnya singkat, pendek. Enggak. Dia menikmati berdiri lama dalam sholat. Seperti anak-anak ketika nonton BTS, nonton opa-opa Korea. Mau berdiri lama-lama. Makanya yuk bismillah. Sebelum Abang Dajjal nyari korban di pengasinan. Kalau sampai jadi followersnya langsung masuk ke mana? Ustadz emang waktu itu nggak bisa taubat lagi. Bagaimana mau taubat? Itu udah paling akhir dah itu. Ya, kalaupun hari kiamat sudah terbit nanti matahari dari barat, itu belum kiamat. Karena matahari terbit dari barat itu tanda kiamat kubro, paling besar. Tapi fitnah yang paling mengerikan sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, nanti itu fitnah apa? Abang Dajjal. Tapi kiamat tanda terbesarnya adalah ketika matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, zuhurnya belum kiamat, syuruknya belum kiamat, asarnya belum kiamat, ya kan? Dan dia mau bertaubat, sudah tak diterima taubatnya. Jadi bukan hari itu langsung kiamat, enggak. Rasulullah bilang tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Kalau terbit mataharinya hari Rabu, emang bisa Ustadz? Makanya Rasulullah bilang hari pertama muncul Dajjal itu rasa berapa hari? 40 hari. Sementara Dajjal itu sendiri keliling dunia hanya dalam 40 hari.
Berarti rasa-rasanya macam 40 hari, hari pertama, sisanya ya 40 hari lah, 39 hari itu. Maka untuk itu kakak-kakak, apa ayatnya tadi? Sabarlah kepada ataulah sabar bersama? Bersama komunitas, bersama orang-orang atau sabarlah sendirian? Bersama komunitas, cari circle-nya, cari kawan-kawannya, cari sahabat-sahabat solih-solihahnya. Nah sahabat-sahabat solih-solihahnya ini yang ngajak baca buku atau berzikir? Yang ngajak murojaah atau nonton? Yang ngajakin Quran atau TikTok? Makanya ayatnya dari dulu udah ada di Al-Kahfi, cuman masalahnya orang nggak paham. Ya, waktunya kapan? 2 saja. Kapan? Ghadat asyi. Pagi senja. Makanya sekarang latihan zikir pagi sore itu rutinkan, lazimkan. Ya, melazimkan itu apa? Continue, tetap terus istiqomah. Lanjut Bang. Dan sabarkanlah dirimu wahai Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang yang apa tadi? Menyeru Tuhannya. Menyeru Tuhan tuh ngapain? Berdoa. Apa? Berdoa. Makanya dalam surat Al-Kahfi ada doa Ashabul Kahfi. Doanya apa? Rabbana. Astaghfirullahalazim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة terus وهيئ لنا. Itu doa jangan hanya sebatas doa yang dibaca, tolong dipahami. Minta rahmat biar disayang sama Allah. Disayang sama Allah itu apa diantaranya? Selamat dari fitnah Abang Dajjal. Bagaimana bisa selamat dari fitnah si Abang Dajjal? Punya komunitas yang baik. Komunitas yang ngajakin kita untuk sabar juga. Sabar murojaah, sabar bertadabur Quran, sabar berzikir, sabar bertasbih. Bisa bersabar berapa lama kalian? Kakak, disuruh iktikaf 10 hari terakhir, sabar enggak? Disuruh tenang hari Arafah dari pagi sampai matahari terbenam, sabar enggak? Banyak yang enggak kuat. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan namanya apa? Iktikaf dan ada Lailatul Qadar cuma semalam saja dan dia tidak mampu untuk iktikaf, berarti kan harusnya dia latih. 10 malam doang loh, bukan 10 hari, 10 malam saja. Supaya dapat Lailatul. Oke, dia enggak lolos. Ya. Kenapa? Karena dia sibuk mudik, sibuk nerima pesanan kue. Oke lah, Allah kasih 1 hari, siang lagi, namanya hari Arafah. Ya, hari Arafah tuh udah ketahuan siangnya. Waktunya juga cuma beberapa jam saja. Dari habis zuhur sampai maghrib. Oke ya. Ternyata dia enggak bisa untuk memperbanyak doa. Kenapa? Panitia kurban. Sibuk dia ngurusin kandang. Sibuk dia ngurusin pakan hewan. Sibuk. Kenapa? Ya dagangannya dia, ternaknya dia. 10 malam tidak bisa, 1 hari siangnya doang juga enggak lolos. Terus bagaimana besok? Makanya temukan kawan-kawan yang solih solihah. Ayat berapa barusan? 28 surat apa tadi? Maka ternyata untuk yang itu doa Ashabul Kahfi bisa digunakan. Apa artinya? Ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami dari sisi murah rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Makanya Ashabul Kahfi itu sehat walafiat dia walaupun tidurnya lama. Ada enggak yang bangun-bangun kemudian nyalahin bantal? Enggak ada. Ada enggak yang 300 tahun itu dibawa ambulan ke rumah sakit?
Nggak ada. Bayangkan ya, rahmat itu bisa berupa kesehatan. Jadi sehat itu rahmat. Oke, dia diganggu oleh penguasa enggak yang zalim? Enggak. Bisa jadi rasa aman adik-adik kakak-kakak belajar di ruhama, ibu-ibu bekerja menemani suaminya, jualan apalah di depan rumahnya, itu semuanya rasa aman, itu rahmat Bu. Biar enggak ada yang beli, rahmat. Enggak ada yang jahat, enggak ada begal, enggak ada perampok, enggak ada maling, enggak ada apa lagi, itu rahmat. Bayangin dah rumah ibu di pengasinan enggak ada pagar. Motor enggak pernah hilang. Ya. Rumahnya enggak pernah kemalingan. Kan itu namanya apa? Rahmat dari Allah. Modalnya apa Ustadz? Modalnya doa. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, ke masjid baca doa, malam hari dia baca doa. Makanya yuk wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Dia hanya nyari muka di depan Tuhan. Dia hanya nyari ridhonya siapa? Allah. Makanya kakak, ibu, bapak semua kalau doa jangan mikirin yang enggak penting. Doa itu harus fokus, kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kalian berdoa harus yakin doa kalian pasti kabulkan. Waktu kita doa sebelum salam tadi, Allahumma inni a'udzubika wa min azabi wa min yakin enggak waktu baca doa itu? Harus yakin. Jadi saya memohon supaya dihindarkan dari fitnah siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Yakin. Kalau sudah yakin, jangan sendirian. Tolong diajak keluarganya. Yakin. Semuanya harus belajar, baca, paham. Maka oleh Allah, kata Allah, mereka tidak berharap apapun. Yang diharapkan cuman ridhonya siapa? Allah. Makanya doanya harus jelas. Yang besok-besok baca Al-Kahfi lagi, ketika Rabbana atina min ladunka rahmatan, maka tolong ingat baik-baik. Yang saya butuhkan itu rahmat kok. Ya, penguasanya enggak jahat. Ya, dapat MBG. Dia miskin dapat MBG baguslah. Yang jangan itu yang kaya. Ustadz saya alhamdulillah enggak nerima MBG Ustadz. Kok hafal lagu MBG? MBG, ya hafal. Padahal enggak mau dia. Baik ya, jadi ayat 20 berapa barusan? 28. Ini bukan hanya dibaca selesai. Tapi tolong diamal. Sabarnya bersama siapa tadi? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang selalu, yang rutin, yang rajin. Continue dia, yad'una. Ya, apapun dia mintanya ke siapa? Allah. Oke bang, lanjut terjemahannya bang. Dan janganlah matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ingat Dajjal besok yang ditawarin bukan Quran. Yang ditawarin itu sembako. Yang ditawarin itu hapong. Yang ditawarin itu apa lagi? Dunia. Itu yang ditawarkan Dajjal. Dia tidak akan tawarkan pesantren. Dek mau masuk pesantren dek? Enggak. Kurang kerjaan Dajjal begitu. Ya, lu mau enggak murojaah sama kakak? Nah itu enggak ada tuh kayak gitu sama Dajjal. Makanya Dajjal itu yang ditawarkan apa? Perhiasan kehidupan dunia. Makanya Allah bilang, kalau kamu sudah punya teman-teman yang begini, jangan matamu kau palingkan dari mereka. Hanya gara-gara apa? Menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu apa aja kakak? Semua yang menempel dengan badan, tapi bisa dicopot ketika mandi, itu namanya perhiasan. Kacamata, perhiasan, pakaian, perhiasan, celana, apalagi jilbab, itu semua perhiasan. Anting, gelang, apalagi sepatu, cincin, apalagi kalung, itu semua namanya perhiasan. Yang kedua kehidupan, selama hidup perhiasan. Kalau udah mati, diambil orang.
bukan perhiasan lagi. Yang ketiga dunia, di dunia doang. Kakak, cincin itu dipakai di dunia atau di surga juga? Di dunia doang, di surga nanti ukuran jari kita udah beda. Bayangkan aja, itu cincin kecil, pas sampai di surga, buat kelingking aja nggak muat. Makanya Allah cuma bilang, la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati ad-dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Tolong hari ini sabar. Ustadz, saya udah sabar Ustadz. Sabar kita kalau sendirian khawatirnya tidak kuat. Dilan aja tidak kuat. Makanya kuat itu ketika punya komunitas. Punya circle yang saling mendukung dan saling mengingatkan. Makanya yang punya sekolah, yang sedang di sekolah, cari komunitas itu tadi. Ya, ini sekolah tapi ketika waktu sholat dia malah tertarik ikutin semua kawan-kawannya makan. Sholat dulu yuk. Satu grup. Yang satu bilang makan dulu yuk. Dia malah ikut yang makan. Enggak apa-apa sih, masing-masing punya dalil. Ya, tapi itulah tadi di mana manfaat bestie, di mana manfaat teman itu bisa kita ingatkan diri kita jangan sampai salah milih teman. Jangan salah milih komunitas. Lanjut Bang, jadi jangan matamu kau alihkan hanya karena apa? Ingin perhiasan kehidupan dunia. Jangan ya Dek ya. Oke Dek, jangan ya. Terus kalian mau ngapain kalau nggak milih dunia, nggak ke toko emas, nggak ke toko HP, mau ngapain? Murojaah lah, hafalkan Quran tuh. Sambil tadabur. Lanjut. Cek. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Nah, yang kedua, jangan engkau mengikuti orang-orang yang hatinya lalai dari mengingati kami. Orang kalau dia malas berzikir, jangan diturutin orang itu. Tapi dia banyak duit Ustadz, bodoh amat. Banyak duit, bodoh amat. Yang penting Allah enggak suruh ikut yang banyak duit. Allah bilang apa? Jangan dituruti orang yang hatinya apa? Hatinya apa? Lalai mengingat siapa? Ustadz, tapi kalau orang itu dia kaya raya, hatinya sering mengingat Allah, ikutlah. Ya, jadi oleh Allah, Al-Kahfi yang dibaca setiap malam Jumat dan hari Jumat, ada tips bagaimana bisa selamat dari fitnahnya siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, jadi apakah kalau orang yang hatinya saja nggak mau berzikir, nggak usah kau turuti. Ya, makanya lihat orang-orang yang lisannya walisanan dzakiran, yang lisannya senantiasa berzikir. Oke semuanya, subhanallah, terus walhamdulillah, terus wala ilaha illallah, terus wa akbar, terus bagus. Kalau capek berzikir, begitulah caranya. Gimana? Dia diam-diam. Subhanallah, 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 subhanallah. Capek Ustaz. Nah kalau capek, begitulah tadi bersenandung. Ya, ini dia pegang biji tasbih. Capek, kaget suara. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mantap. Ustaz dulu umrah 2006. Di bis itu Ustaz kan biasanya macam orang-orang yang di Arab itu aja kan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah. Talbiyah itu disunnahkan dibaca, diulang-ulang sejak dari miqat sampai melihat Ka'bah. Ya. Jadi nanti kalau kalian berumrah berhaji, kalau kalian sudah memakai pakaian ihram, sudah di miqat, menuju ke Masjidil Haram,
Maka sunnahnya membaca talbiyah suaranya tidak boleh kau dalam hati doang, enggak. Sunnahnya memang diangkat suaranya. Ustaz, bagaimana perempuan? Tetap, cuman jangan teriak-teriak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, macam apa tuh namanya? Syiar Idul Fitri lah. Coba Idul Fitri, semuanya Idul Fitri, tapi semuanya dalam hati. Mana syiarnya? Syiar itu pakai beduk, buk buk buk, Allahu Akbar, buk buk buk. Ah, itu syiar tuh. Jadi syiar itu kalau Idul Fitri sejak malam sampai hari raya. Kalau Idul Adha 10 hari plus 3 hari lagi itu. Itu semuanya namanya syiar. Nah, talbiyah pun begitu juga. Jadi sepanjang jalan orang menuju dari mikot sampai melihat Ka'bah, itu talbiyah namanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. Tapi orang Indonesia enggak cocok. Orang Indonesia itu kurang cocok dia. Akhirnya ada ibu-ibu pegang mic. Labbaik Allahumma labbaik. Tidur Ustaz. Tidur. Ya ternyata orang Indonesia itu agak lain dia. Dia sukanya yang soft. Makanya kalau Ustaz di Mekah dulu ya, di Arab dulu, kalau takbir lebaran tuh beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nyampe di Bang Thayyib lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilah. Yang dikubur aja nangis. Tak semangat-semangatnya. Nah, itulah bedanya. Tapi enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Maka orang Indonesia itu senandungnya beda, soft dia. Ya, agak dia genrenya yang mazhabnya yang soft. Ya kan? Makanya Bang Thayyib 3 kali lebaran enggak pulang kan nangis kan? Karena dia takbiran itu semuanya nostalgia. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di Arab enggak? La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beda. Ternyata memang di Indonesia pun azannya agak lain. Nadanya. As-salatu khairum minan naum. Tidurlah orang. Naum. Ya kan? Benar enggak? As-salatu khairum minan naum. Muazzinnya pun tidur. Oh, di Mekah lain bang. As-salatu khairum minan naum. Oh. Naunya pendek. Kalau kita nau. Tapi enggak apa-apa ya. Makanya yuk cari komunitasnya sejak sekarang biar tak menyesal besok di akhirat. Allah cuma bilang yang senantiasa yang selalu mengganggu kita untuk amal-amalan tadi itu semua ternyata urusan perhiasan kehidupan dunia. Mengganggu. Contoh, kakak kalian kan mau ke pasar, nemenin bunda. Tiba-tiba lihat ada makanan yang enak yang lagi viral-viral itu makanan apa? Apa? Gak tahu antum.
Macan. Kenapa maca itu diaduknya pakai lidi? Hah? Kenapa? Ustaz punya pertanyaan. Hewan apa yang jalannya pelan? Kura-kura. Siput. Hah? Serigala. Kan jalannya, kalau lari dia cepet, kencang. Kalau serigala dia jalan pelan, kalau dia lari kencang. Kalau siput nggak bisa lari, ini memang pelan. Oh iya lagi. Ustadz saya jawab yang lain, mau jawab apa aja yang penting dia bisa lari. Kalau lari kenceng aja dia. Ya, kalau jalan pelan. Kalau ulat kaki 1000 bisa lari? Tidak bisa lari. Terserah Ustadz lah ya. Oke ya, lanjut Bang. Jadi yang masalah membuat seringkali kita tertipu, membuat kita lalai, itu urusan apa? Dunia. Misalnya tadi kan kalian mau beli maca. Mau beli maca tiba-tiba lewatin apalah tempat baru yang viral. Di situ tulisannya diskon 70%. Itu mengganggu iman gak tuh? Mengganggu, itu masalahnya. Jadi baru melihat sekilas saja itu udah bisa mengganggu. Apa tadi? Perhiasan kehidupan dunia. Contoh ya, telur. 1 kilo ada yang jual 15.000. Ada yang jualnya 23.000. Beli yang mana? Kalau ada yang bagi-bagi? Hah? Masalahnya kalau yang bagi-bagi itu nggak kenal sama kita. Dajjal tuh kan. Udah dajjal aja sekarang. Karena dajjal itu nggak mungkin bagi-bagi rezeki yang bukan urusannya dunia. Makanya tolong diperhatikan. Ya, ketika si abang dajjal bagi-bagi iPhone, bagi-bagi HP Samsung, bagi-bagi Oppo, bagi-bagi Huawei, ya, makanya tolong dikenali dulu seperti apa perawakannya. Seperti apa ciri-cirinya. Abang dajjal itu kulitnya warna apa? Biru, sawo mateng, hitam, ya Allah. Coba dah lihat dah, gue banget dong. Hei. Apakah ciri-ciri warna kulit dajjal apa? Warna-warni, la ilaha illallah. Pelangi dong. Weh. Merah lagi, lihat ada 5 mazhab. Biru, hitam, warna-warni, merah, apalagi tadi sawo matang. 5 mazhabnya kulit dajjal. Wah parah weh. Dajjal itu cuma 1 doang. Ustaz, jangan-jangan dia bisa berubah-berubah warna kulitnya. Bunglon dong ya. Oke ya Kak, nanti baca hadis siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Dan bacalah hadis-hadis yang lain. Tadi Ustaz belum sebut namanya. Sosok yang kata Umar, demi Allah dialah Dajjal itu. Cuman dia bilang apa? Kalau akulah Dajjal, aku sih siap-siap aja. Tapi kan Dajjal kan gak masuk Mekah Madinah, aku kan di Madinah. Dajjal kan gak kafir, aku kan masih sholat. Tapi kalau aku tahu di mana Dajjal. Dan kayak apa dia. Jangan-jangan dia sendiri kan? Makanya itu semua hadis-hadis tadi perlu diperhatikan. Lanjut. Kata Allah apa tadi? Jangan kedua matamu kau alihkan dari orang-orang yang baik-baik itu. Hanya gara-gara kita pengen perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan pula mengikuti orang-orang yang hatinya saja lalai dari mengingat siapa? Makanya hati yang mengingat Allah itu kayak apa? Rasulullah pernah bersabda, terpejam mataku tapi tetap hatiku berzikir mengingat Allah. Siapa yang hatinya berzikir mengingat Allah? Walaupun matanya terpejam. Rasulullah namat aini wala yanamu qalbi. Tadi malam Ustadz dapat cerita dari Syekh.
Jadi Syekh ini Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Ya, beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaan beliau? Kebiasaan beliau sebelum bobo baca surat Al-Isra. Surat apa? Oh, suatu hari dia bilang, nanti gak usah bangunin aku udah ngantuk banget, capek banget. Ya, jadi kebiasaannya setiap sebelum tidur dia udah habisnya Al-Isra dia dengan istrinya. Suatu hari saking ngantuknya, tiba-tiba apa? Dapat laporan besoknya dari istrinya. Kalau tadi malam ternyata lisannya membaca surat Al-Isra. Bayangkan ya Kak, orang terbiasa sebelum tidur baca Al-Isra. Kenapa Ustadz? Karena Rasulullah dalam hadis Aisyah, Rasulullah tidak tidur sebelum menyelesaikan surat Bani Israel dan Az-Zumar. Ya, boro-boro Al-Isra Ustadz. Al-Mulk aja belum tentu. Jangan kan Al-Mulk Ustadz. Kulhu 3 kali aja nggak sempat. Makanya beliau bisa. Makanya kita pun sama. Orang yang hatinya saja tidak lalai, nah yang begini top. Lanjut. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan diikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Lanjut dan nah, jangan ikut orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Jangan pernah dituruti orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh Kakak. Kalau ada rapat penting, rapat di pengurus, di asrama namanya pengurus apa? Di sekolah namanya apa? Di Ruhama pengurus itu pengurus apa aja? Hah? Apa? Udahlah DKM aja lah. Ada rapat DKM? Susah. Ada rapat DKM sama ketua yayasan. Oke ya, penting. Tiba-tiba Bapak sakit perut. Mau nunggu atau izin? Nunggu atau izin? Izin. Bayangin ya, dipanggil sama toilet langsung cabut. Padahal kan toilet gak manggil-manggil dia kan, cuman mules doang. Kok langsung pergi? Nah Kakak, ada rapat sama presiden di Hambalang, di rumahnya, meja bundar. Kalau sakit perut izin atau nahan? Udah mules, nahan atau izin? Giliran begitu izin, giliran dipanggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada yang izin dulu mau sholat? Kagak. Makanya giliran mules cepet dah. Giliran dipanggil Allah, entar. Jangan ya. Oke, makanya jangan turuti orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau mau ikut itu orang yang Allah panggil dia datang, Allah suruh dia kerjakan, Allah larang dia tinggal. Nah, yang gitu boleh diturutin. Lanjut Bang. Nah, kalau ada orang yang barusan seperti barusan, kata Allah udah melampaui batas. Udah kelewat batas, siapa? Dia nggak cari teman yang komunitas yang membuat dia bisa bersabar lama-lama berzikir. Jangan. Udah melampaui batas, masa pagi dan sore saja dia nggak bisa ngaji? Ya, masa pagi dan sore saja dia tidak bisa berzikir, bertasbih? Ya, orang kayak begini udah melampaui batas, kelewat batas. Kenapa? Dia tuh hamba Allah. Hamba Allah tapi dia mau-maunya ikutin hawa nafsunya doang. Gak mau ngikutin apa yang Allah suruh. Karenanya Al-Kahfi 28 ini jika kita amalkan insya Allah Dajjal sampai ke pengasinan pun kita gak tertipu. Mengapa? Karena kita punya teman-teman solihah. Ya, kita punya komunitas circle yang baik ini. Untuk itu Al-Kahfi jangan hanya dibaca hatam tapi tolong diamalkan. Jangan lupa doa Ashabul Kahfi yang dimohonkan apa? Rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang.
Allah itu sayang nggak sama kita? Apa bukti Allah sayang sama kita? Dikasih nikmat sehat. Dikasih apa lagi? Allah kasih kita waktu untuk bertaubat. Allah kasih kita waktu untuk mengakui kesalahan. Coba kita lagi maksiat, tiba-tiba langsung Allah kirim petir. Der! Nyamber, peng, kebakar semuanya. Mau nggak? Ketika kalian jahatin teman kalian, kalian ambil sendalnya, tiba-tiba langsung kaki kalian kepotong. Mau? Ketika kalian durhaka sama orang tua atau sama guru kalian, tiba-tiba langsung nyamuknya dicabut. Mau? Enggak, itulah tanda Allah baik. Allah tuh sayang sama kita, semua kita pasti mati. Kapan matinya? Belum jelas kapan tanggalnya. Bisa nggak kita tahu kapan orang itu mati, kapan orang itu hidup? Bisa, ke kuburan. Kan ada tulisan lahir, wafat. Iya kan? Benar nggak? Nggak bisa aja, bisa. Tapi kalau di Madinah nggak bisa, karena nggak ada tanggal lahirnya, nggak ada tanggal wafatnya. Oke ya, ada 6 amplop seperti biasa. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi ayat 28? Oke kakak. Ayo, bismillah. Masya Allah, amplop pertama. Masya Allah. Yang kedua. Siapakah sosok sahabat yang cerita tentang Dajjal? Abang. Tamim Ad-Dari, siapakah dia? Orang Nasrani yang masuk Islam. Masya Allah. Sini bang. Sinilah. Berani jawab, berani maju. Masya Allah. Itu sorban dari mana bang? Hah? Dari rumah? Memang gak ada songkoknya itu? Siapa namanya? Ihsan. Sudah selesai? Hafal Qurannya? 9 juz lagi? Masya Allah. Sebelum Dajjal ya? Aman ya? Masya Allah. Dari mana bang? Dari Bandung? Enggak dari tadi? Ihsan. Ada Instagram? Hah? Ada followersnya? Enggak sampai 70.000? Nah, aman lah ya. Nanti follow Ustaz dong. Itu berapa isinya Ustaz enggak tahu. Kok gemeter bang? Masya Allah. Masya Allah. Jangan lihat situ. Masya Allah. Siapa nama sahabatnya? Tamim Ad-Dari. Dia terdampar di sebuah pulau. Kalau dilanjutkan hadisnya, Rasulullah menyebutnya di manakah pulau itu. Ya, tapi sesudah Nabi sebut, Nabi meralatnya. Karena Nabi pun sebenarnya tidak tahu. Oke ya. Jadi beliau ini tadinya Nasrani. Dia bersama kurang lebih 40 orang waktu itu terdampar. Makanya ceritanya bisa dipercaya. Nah dari situlah nanti Rasulullah itu dapat oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Ikan. Hewan apa yang namanya 2 huruf? Hah? G aja itu 1. G aja. Apa? Udang. Bagus. Dari cerita hadis Tamim nanti, mereka membawakan oleh-oleh ikan kepada Rasulullah. Ya, ikan paus. Ya, jadi Rasulullah itu seumur-umur hidupnya belum pernah lihat laut. Seumur-umur hidup Nabi enggak pernah main ke pantai, itu enggak ada.
Makanya dalam programnya Syekh Al-Arifi, beliau bikin program judulnya Haddatsanal Bahru. Sekiranya laut bisa bercerita. Makanya dalam mukaddimahnya beliau bilang, seumur-umur hidup Rasulullah, Nabi nggak pernah main di pantai, lihat laut nggak pernah. Tapi Nabi percaya. Nabi tahu cerita tentang bahtera di lautan, Nabi cerita apa? Kapal berlayar. Nabi yakin, percayalah walaupun belum pernah melihat laut. Emang penting banget harus ke laut kan? Nggak penting-penting banget. Ya, tapi kalau hidupnya di laut maka pasti enak. Ya, Ustadz pertama kali makan ikan nggak dimasak itu di Maluku waktu sahur. Ikan mentah diperas lemon. Jeruk, Masya Allah, mantap bos. Enggak dimasak Ustaz? Enggak, tapi Ustaz ya Allah terngiang-ngiang sampai sekarang. Belum ke Maluku lagi Ustaz. Ya, sahur makan ikan enggak digoreng, enggak dimasak. Cuman diperesin apa? Lemon aja, enaknya Masya Allah banget. Nanti ya di surga kita dapat menu pertama itu apa? Menu pertama penghuni surga apa? Weh, Astaghfirullahaladzim. Ini nggak tahu ini. Nggak cocok masuk surga. Nggak cocok masuk surga kalian. Weh. Nanti surganya Abang Dajjal aja ya. Ya Allah, ya Allah. Makanya belajar. Menu pertama di surga nanti apa? Kan paus. Menu pertama penghuni surga. Tanyakan ke ChatGPT. Astaghfirullahaladzim. Menu pertama penghuni surga itu hati ikan paus. Sekerat hati ikan paus. Bukan ikan paus. Ikan paus gede banget. Oke ya, nanti hati ikan paus. Kayak kita di dunia orang makan kaviar. Kaviar itu telur apa? Telur ikan. Sekecil ini Kak, nih segini doang. $1.000. Bayangin ya di surga besok. Oke, Tamim Ad-Dari nanti panjang. Jadi Rasulullah dibawakan oleh ikan. Nabi pernah makan ikan? Pernah. Tapi Nabi enggak pernah lihat laut. Oke, pertanyaan ketiga. Amplop ketiga. Dajjal itu bisa ngapain aja? Kakak. Mengelabuin manusia? Dikelabuin doang? Anak SMA dong. Abu-abu. Dajjal bisa ngapain aja Kak? 1. Menipu. 2. Melalaikan manusia. Menurunkan hujan. Apalagi? Menghidupkan yang mati. Terus? Menumbuhkan pohon, tanam tanaman. Itu bisa semua itu Dajjal. Apalagi nanti, Dajjal ngapain aja kalau datang ke pengasinan? Bagi-bagi apa dia? Sembako. Ya, bagi-bagi dunia. Cuman dunia doang yang dibagi-bagi. Dia nggak ngasih akhirat. Dia penipu. Jangan pernah dipercaya. Nah, ini Kak, barakallahu fiik. Yang keempat. Ashabul Kahfi berdoa. Mereka minta apa? Minta apa mereka? Sebutkan 7 rahmat yang ada di surat Al-Kahfi. Ya, kan Ustaz enggak ngomong, udah dulu pernah ngomong, dulu. 7 rahmat dalam Al-Kahfi. Assalamualaikum. Emang enggak pernah baca Al-Kahfi? Kakak-kakak, kalian belum hafalannya belum sampai Al-Kahfi? Hafalan kalian belum sampai Al-Kahfi? Ayo sebutkan 7 rahmat dalam surat Al-Kahfi. Ini buat santri cepat. Kalau bapak-bapak ada pumet dah dia.
Ustaz, saya mau jawab, boleh nggak Ustaz? Ayo kakak, abang yang dari Ruhama. 7, sebutin. Siapa? Bang Ismet. Ayo cepet kasih HP-nya, cepet, udah mau habis waktunya. Allahu Akbar. Ya Allah, a few moments later. Yang pertama, perlindungan iman dan pertolongan Allah. Rahmat kedua, ujian harta dan pentingnya bersyukur. Mana ayatnya? Emang nggak ada ayat? Rahmat pertama ayat 9 sampai 26, perlindungan iman dan pertolongan Allah. Terus? Rahmat kedua, ujian harta dan Ayat pentingnya. berapa? Ayat 32 sampai 44, ujian harta. Oh, belum bener tuh, belum berhasil. Oke, lanjut bang, Ustaz mau dengar dulu. Ujian harta dan pentingnya bersyukur. Itu ujian tuh rahmat berarti ya? Ustaz minta ujian atau rahmat? Rahmat. Jadi ujian itu rahmat bukan? Bukan. Oh, ujian bukan rahmat. Oke bang, lanjut. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga ayat 45 sampai 46, pengingat agar zuhur. Rahmat keempat ayat ke-60 sampai 82, ilmu dan hikmah di balik takdir. Rahmat kelima ayat 83 sampai 98, kekuatan dan keadilan pemimpin. Rahmat keenam ayat 99 sampai 106, pengingat agar siapkan bekal akhirat. Rahmat ketujuh ayat 107 sampai 110, tauhid dan keikhlasan. Yalah, bolehlah. Ustaz aja nggak paham. Jadi sebenarnya ya bang ya, abang tulislah, kakak abang tulislah. Sebenarnya dalam Al-Kahfi itu ada 7 kali kata rahmat. 7 kali. Yang pertama doa Ashabul Kahfi itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Itu ayat keberapa? Ayat keberapa? Yang kedua, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Itu guanya, gua. Guanya Ashabul Kahfi itu di dalamnya bertaburan rahmat. Ayat berapa itu? Berapa belas? Oke, yang ketiga, rahmat yang ada dalam Al-Kahfi itu Allahnya. Allah itu wa rabbukal ghafur, maha pengampun. Terus zur rahmah. Ya. Jadi ayat berapa itu? Oke. Yang berikutnya Nabi Khidir. Kata Allah, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lanjutnya adalah si anak yang dibunuh itu oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menginginkan anak ini nanti ada pengganti. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahman. Nah, kata rahmat lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 81. Kemudian habis itu ayahnya mati, anaknya jadi yatim 2 orang. Ya, kata Allah itu ada harta di balik tembok itu adalah rahmatan min rabbika. Itu rahmat dari siapa? Tuhanmu. Dan yang terakhir ayat 90 berapa? 8, kata Allah ketika semuanya memisahkan Ya'juj Ma'juj dengan warga, kemudian membangunkan sesuatu yang bagus buat warga, mendakwahi warga dari timur sampai ke barat, itu semuanya sesudah dilakukan oleh Zulkarnain. Kata Zulkarnain, hadza rahmatun min rabbi.
Jadi 7 kata rahmat itu yang pertama doanya, kedua dalam guanya, ketiga Allahnya, keempat gurunya, kelima anaknya, keenam bapaknya, ketujuh pemimpin penguasanya. Oke Bang ya, silakan Bang. Ambil lah Bang. Ternyata si abang nggak bisa nulis juga 77 itu. Pusing ya. Nanti cari ya. Ayat 10, ayat 16. Ayo aja. Yang terakhir ayat 98, sebelumnya 92. Tafadhal. Siapa namanya Bang? Hah? Ridho. Dari mana? Masya Allah. Solo. Sulawesi. Iya. Makan palu basah. Udah pernah makan palu basah? Belum? Palu basah serigala? Belum juga? Ya sudah lah. Bang, makan coto? Udah? Ada 2 lagi ya. Oke, siapa yang dah hafal doa Ashabul Kahfi? Doa Ashabul Kahfi. Doa Ashabul Kahfi yang sudah hafal. Ayo cepat. Masya Allah. Ya Allah, kalian gak hafal. Kalah sama nenek-nenek. Astagfirullah. Dah. Satu lagi ya. Oke, hari ini kita buka surat dan ayat berapa aja?